Selanjutnya kita berada di sesi yang kedua nih Bapak Ibu, ini menarik juga karena kita akan bicara soal digitalisasi pembayaran sektor retail untuk percepatan pemulihan ekonomi. Siapkan pertanyaan Anda juga karena ada beberapa narasumber yang pastinya akan memberikan kita sharing lebih banyak lagi. Yang pertama izinkan saya memperkenalkan narasumber kita dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Arya Rangga Yogasati, Ekonomi Ahli, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Sudah bersama-sama dengan saya. Selamat siang Pak Arya. Siang Mbak, apa kabar? Baik Pak, wah semangat sekali nih saya ya Pak ya untuk tahu bicara soal pembayaran emang paling enak tuh Pak bicara soal pembayaran. Jadi kayaknya kita pengen dengar langsung nih sharing dari Pak Arya. Silakan Pak Arya. Oke, baik, terima kasih Mbak Angelika. Yang terhormat Bapak Puji Gunawan, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektorial Kemenko Perekonomian. Yang terhormat Bapak Dedi Rianto, senior saya, Deputi Kepala Perwakilan BI Papua. Dan juga tadi disebutkan ada Pak Muhammad Iksan, Kepala OJK Papua dan Papua Barat atau yang mewakili. Bapak Iwan Mustafa, Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango. Pak Mikhail Onistiawan dari Gojek, Pak Wastu Anggoro dari Bank Papua, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin siang ini saya nanti akan sharing mengenai digitalisasi pembayaran, khususnya bagaimana digitalisasi pembayaran ini untuk mendorong inklusivitas dan juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Dedi udah diundang kembali untuk bisa sharing lagi untuk topik yang sama, nggak bosan-bosan kita selalu mengkampanyekan mengenai untuk terus mendorong digital payment khususnya melalui penggunaan KRIS dan karena ini pre-event FACD, jadi mungkin saya sebagai salah satu panitia FACD juga ingin sekaligus nanti mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk turut hadir dan meramaikan gitu ya gelaran FACD yang akan diselenggarakan bulan Juli mendatang gitu ya. Jadi berbagai topik mengenai sinergi di level nasional dan daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital akan didiskusikan di sana, di-showcase-kan juga di sana. Jadi ini benar-benar salah satu event akbar terkait dengan digitalisasi dan juga nanti kami akan melibatkan berbagai stakeholders mulai dari kementerian dan lembaga hingga penyedia jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, akademisi dan juga masyarakat tentunya ya untuk bisa hadir di event tersebut. Nah mungkin untuk menghemat waktu izinkan saya mewakili DKSP untuk sharing mengenai beberapa slide mengenai bagaimana Bank Indonesia menavigasi pembayaran digital untuk inklusivitas dan pemulihan ekonomi nasional melalui KRIS. Jadi di next slide, Bapak Ibu, kalau kita bicara pandemi COVID-19, pandemi ini sudah mengubah gitu ya behavior atau perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas di sisi perekonomian maupun di sektor keuangan. Dan perubahan perilaku ini tidak hanya di sisi konsumen tapi juga di sisi pedagang. Jadi kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain Company gitu ya di 2021, ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Di antaranya ini ada 21 juta consumer digital baru dan yang menggembirakannya adalah 72%-nya ini berasal dari luar kota besar. Jadi kalau tadi sudah disebutkan dengan segala keterbatasan, ternyata
konsumer digital barunya masih cukup banyak yang berasal dari luar kota besar. Jadi ini motivasi juga untuk menimbulkan optimisme juga ya bagi kami sebagai regulator dan perumus kebijakan. Nah, di sisi lainnya juga merchant atau pedagang ini juga semakin go digital dengan mulai mereka mengakses layanan keuangan digital. Jadi dari 98% merchant ini sudah menggunakan pembayaran digital dan bahkan 59% sudah menggunakan pembiayaan digital atau digital financing. Nah, pedagang atau merchant yang telah go digital ini memiliki tendensi untuk terus menggunakan atau layanan keuangan digital tersebut, bahkan mereka mulai meningkatkan lagi penggunaan layanan keuangan digital ini. Jadi kalau semula hanya pembayaran, sekarang mereka sudah mulai masuk ke asuransi digital, transfer dananya juga sudah mulai digital, kalau mau minjem pun juga sudah digital. Nah, ini kenapa? Tadi juga disebutkan bahwa digitalisasi ini kan sebetulnya kalau tadi Pak Puji bilang ini adalah menimbulkan simplifikasi lah ya. Jadi customer experience yang dihasilkan dari ekosistem digital itu akan memberikan kemudahan, kenyamanan gitu dan efisiensi yang lebih sehingga customer experience tersebut secara langsung meningkatkan loyalitas konsumen gitu ya. Loyalitas konsumennya dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Jadi kalau Bapak Ibu sudah udah ngerasain enaknya menggunakan layanan keuangan digital, pasti akan tetap di situ gitu ya, akan loyal gitu. Nah, jadi berbagai akselerasi yang digitalisasi tersebut kita harus arahkan kemana? Nah, yang pasti kita harus arahkan bagaimana digitalisasi itu bisa meningkatkan kapasitas UMKM dalam mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Kenapa? Karena UMKM ini perannya sangat penting dalam perekonomian kita. Lebih dari 64,19 juta UMKM itu berkontribusi pada 97% total tenaga kerja dan bahkan kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai hampir 62%. Nah, jadi kita mengharap bahwa pembayaran digital ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan mobilitas yang kemarin selama pandemi dan pada saat nanti mobilitas sudah mulai direlaksasi, saat ini juga ini bisa terus menjadi solusi gitu ya untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Nah, kalau kita lihat dari sisi akseptasi pembayaran digital ini juga pertumbuhannya sangat signifikan, khususnya pada instrumen pembayaran dan kanal pembayaran retail berbasis digital. Salah satunya adalah penggunaan KRIS sebagai kanal pembayaran digital, di mana pada April 2022 ini pertumbuhannya sudah mencapai 375% year to year. Nah, ini juga sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh perbankan, oleh PJP non-bank gitu ya, termasuk ada Bank Papua, ada Gojek di sini. Ini peran serta dari teman-teman semua ini bisa pertumbuhannya ini bisa sangat signifikan. Nah, lalu juga di sisi perbankan digital dan uang elektronik juga terus tumbuh. Kalau perbankan digital itu tumbuh 52,4% year on year, sedangkan uang elektronik ini tumbuh 50% year on year. Nah, di next slide kalau boleh. Jadi, saya belum berubah. Oke, sambil nunggu. Oke. Nah, ini kami ingin menyampaikan di sini blueprint mengenai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Jadi blueprint ini gampangnya adalah arah kebijakan digitalisasi pembayaran oleh Bank Indonesia untuk mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Jadi tadi sudah disebutkan integrasi ekonomi keuangan digital, mudahnya adalah bagaimana sistem pembayaran ini bisa mendukung atau memfasilitasi aktivitas ekonomi di sektor real dan juga di sektor keuangannya. Dan harapannya ini sejalan dengan bagaimana sistem pembayaran itu bisa mengakomodir perkembangan digitalisasi, karena impact-nya akan sangat direct dan akan sangat besar, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Dan kalau bicara BSPI 2025 ini tidak akan terimplementasi dengan efektif tanpa adanya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
Nah, selama 2 tahun 2021 kemarin, implementasi BSPI ini difokuskan pada 3 milestone penting gitu ya. Yang pertama adalah regulatory reform sistem pembayaran, di mana kita sudah menyederhanakan ketentuan-ketentuan di bidang sistem pembayaran. Kita juga mereformasi kelembagaan dalam sistem pembayaran. Yang kedua adalah bagaimana kita kemarin sudah mengembangkan infrastruktur ekspor retail khususnya melalui infrastruktur fast payment BFAST, dan milestone yang ketiga adalah Bank Indonesia juga sudah melakukan standarisasi di sistem pembayaran, yaitu yang pertama ada standar nasional Open API pembayaran atau SNAP, di mana ini semacam protokol komunikasi gitu ya, sehingga nanti antar sistem baik bank maupun non-bank ini bisa saling berinteraksi. Dan yang terakhir yang akan kita diskusikan elaborasi di sini adalah mengenai standar QR code untuk pembayaran. Nah, di next slide. Oke. Kita selalu bilang kalau di Bank Indonesia, KRIS itu adalah game changer. Game changer apa? Game changer dalam ekosistem pembayaran digital. Jadi kenapa demikian? Karena KRIS ini memungkinkan para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk masuk ke ekosistem digital. Jadi yang semula mereka masih menggunakan transaksi pembayaran tunai, mereka beralih kepada transaksi pembayaran non-tunai. Dan dengan KRIS ini bisa memfasilitasi berbagai macam instrumen dan sumber dana. Jadi kalau tadi Pak Puji sempat bilang ini cuma ada Bank DKI. Nah, mungkin solusinya adalah KRIS gitu ya. Solusinya KRIS itu bisa memfasilitasi kalau misalnya Bapak Ibu hanya menjadi konsumen atau pengguna salah satu penyelenggara, maka itu bisa bertransaksi di mana saja sepanjang merchant-nya itu sudah menjadi merchant KRIS gitu ya. Nah, KRIS ini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi pembayaran yang telah ada dan dapat dimanfaatkan juga untuk berbagai metode penjualan baik secara fisik maupun online melalui e-commerce atau media sosial gitu ya, dengan yang sudah kita kembangkan ada fitur namanya KRIS tanpa tatap muka, sehingga tanpa perlu ketemu penjual dan pembeli ini bisa juga melakukan transaksi dengan menggunakan KRIS. Nah, yang berikutnya juga KRIS menawarkan berbagai kemudahan gitu ya bagi pengguna, baik itu konsumennya maupun merchantnya, dan juga menjadi solusi pembayaran juga untuk metode penjualan baik tadi fisik maupun online. Dan dari sisi izin Pak Arya, tinggal 5 menit lagi. Nggak apa-apa Pak Arya? Sorry? Tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit. Oke, baik. Baik, makasih. Jadi berbagai fiturnya juga sudah dikembangkan. Kemudahannya juga tinggal scan aja, mau konsumennya nge-scan KRIS di merchant atau sebaliknya merchant melakukan scan KRIS di KRIS-nya di aplikasi pembayaran pengguna. Nah, di next slide, ini mungkin saya mau cerita sedikit mengenai perluasan KRIS untuk inklusivitas gitu ya, bahwa transaksi KRIS ini terus tumbuh signifikan baik dari sisi volume maupun nominal. Ekosistem KRIS juga sudah didukung oleh semakin banyaknya penyelenggara yang bergabung sebagai penyelenggara KRIS. Sekarang sudah ada 78 penyelenggara, dan jumlah merchant KRIS ini saat ini sudah mencapai sekitar 18 juta merchant. Dan kenapa kita bilang ini bisa mendukung inklusivitas? Karena 18 juta merchant itu 90% diantaranya adalah UMKM. Nah, juga kebijakan KRIS ini juga kita arahkan juga untuk mendukung perluasan akseptasinya tidak hanya di sisi pengguna saja, yang saat ini kita punya tahun ini kita arahkan untuk adanya tambahan 15 juta pengguna baru KRIS pada tahun 2022, dan saat ini untuk tahun 2022 sendiri tambahan penggunanya sudah mencapai 6,3 juta gitu ya, sehingga total pengguna KRIS secara keseluruhan itu mencapai hampir 18 juta pengguna. Nah, KRIS juga kita arahkan bagaimana untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kemarin kita udah sesuaikan limit KRIS dari 5 juta menjadi 10 juta transaksi. Ini juga untuk mengakomodir use case transaksi dengan nominal nilai besar dan juga program elektronifikasi termasuk elektronifikasi daerah yang tadi juga sudah sempat didiskusikan di sesi pertama. Lalu kita juga masih akan perpanjang kebijakan MDR atau Merchant Discount Rate 0% bagi merchant mikro, karena kita tahu bahwa
pandemi ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan kepada para usaha mikro, sehingga ini juga merupakan dukungan konkret gitu ya Bank Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro. Dan yang terakhir, kita terus mengembangkan berbagai fitur dan model bisnis kris. Salah duanya adalah cross border QR. Jadi nanti kita turis Indonesia saat ini kita kerjasama dengan Thailand dan Malaysia gitu ya dalam tahap uji coba. Ini bisa pakai kris gitu ya, turis Thailand main ke sini bisa scan kris kita dengan menggunakan aplikasi pembayaran Thailand, dan sebaliknya kita juga kalau main ke Thailand bisa langsung men-scan QR dari penyelenggara Thailand dengan aplikasi pembayaran kita. Nah, ini strategi yang di next slide, ini strategi perluasan krisnya. Ini kita akan lakukan baik di sisi demand atau pengguna maupun di sisi supply atau merchant. Strateginya ini akan didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama adalah ekspansi, yang kedua adalah edukasi, dan juga pemberian award sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak yang mendukung kesuksesan kris. Nah, di sisi ekspansi ini mungkin saya kalau boleh yang akan saya elaborasi sedikit, kami akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengkriskan 250 pasar tradisional dan mall. Lalu kita juga akan lakukan berbagai pendekatan perluasan akseptasi kepada komunitas-komunitas prioritas. Selain itu juga akan kita perluas penggunaan kris di destinasi wisata, mendorong para PJP-nya juga untuk memberikan reward gitu ya, untuk mengakuisisi pengguna baru. Dan yang terakhir, tadi kalau sempat disebutkan salah satu kendala strukturalnya itu adalah infrastruktur digital. Pak Puji, kami sudah inisiasi nih Pak dengan Bakti Kominfo untuk memetakan daerah-daerah di wilayah 3T yang membutuhkan dukungan infrastruktur digital. Nah, kami udah minta ke teman-teman kantor perwakilan untuk memetakan daerah mana yang akan perlu diperkuat gitu ya jaringannya, dan ini kita selaraskan dengan daerah-daerah yang kira-kira akan menjadi daerah untuk perluasan krisnya. Di next slide. Oke, nah kita juga selalu bilang kris itu bisa mendorong integrasi ekosistemnya, ekosistem digitalnya. Pertama, kris itu tentunya tadi udah disebutkan kanal pembayaran digital yang bisa memfasilitasi berbagai instrumen pembayaran dan sumber dana gitu ya, terlepas siapa penerbitnya gitu ya. Dan dari sisi biayanya pun ini lebih efisien dan bisa digunakan baik untuk metode penjualan online maupun offline. Nah, yang kedua, kris ini juga sebagai entry point untuk meningkatkan atau untuk masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai akses layanan keuangan untuk mengakses layanan keuangan. Karena untuk menjadi pengguna atau merchant kris, mereka harus membuka akun pembayaran gitu ya. Dan inilah nanti akun pembayaran ini yang bisa selanjutnya bisa ditingkatkan untuk layanan keuangan digital lainnya. Nah, yang ketiga juga kris ini mendukung perluasan akses pembiayaan. Jadi kalau merchant atau pedagang yang sudah menggunakan kris itu akan transaksinya akan tercatat gitu ya secara elektronik. Dan harapannya dari transaksi yang tercatat secara elektronik tersebut ini bisa dijadikan tools untuk penilaian kredit atau kredit profiling atau scoring, sehingga pedagang bisa memperoleh pembiayaan baik itu dari bank maupun non-bank. Dan yang terakhir mungkin data sistem pembayaran juga secara keseluruhan ini juga bisa nantinya termasuk kris gitu ya, bisa juga diolah dan dianalisis untuk pengembangan supply chain atau termasuk juga nanti sistem distribusi atau logistik bagi para produsen maupun distributor gitu ya. Nah, ini yang terakhir kami ingin menyampaikan 3 key takeaways. Pertama adalah Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah dan tentunya dukungan perwakilan dari pelaku usaha dan penyelenggara akan terus memperkuat sinergi dalam mengakselerasi pembayaran digital untuk mendorong inklusivitas dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, kolaborasi ini juga nanti akan terus dilakukan untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi pembayaran digital. Jadi kalau memang kita sudah punya kris, tapi kris sendiri model bisnis dan fiturnya pun juga masih bisa terus dikembangkan gitu ya. Tadi ada yang kris yang modelnya itu penggunanya atau konsumennya yang men-scan ke merchant, dan ada juga yang modelnya merchant itu yang men-scan kris pengguna gitu ya. Nah, nanti kita akan kembangkan terus fitur-fitur dari kris ini.
Nah, yang ketiga, kami mohon dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait tidak hanya di daerah tapi juga di level nasional untuk terus melakukan perluasan KRIS, karena ini bisa, kami yakini ini bisa mempercepat integrasi ekosistem digitalnya. Jadi tadi senang sekali kalau Pak Wastu dan Bank Papua ini juga begitu semangat gitu ya untuk mendukung perluasan KRIS. Memang kami pahami banyak keterbatasan khususnya di daerah-daerah yang memang jaringannya, pemahaman masyarakatnya masih sangat rendah, tapi tadi saya sangat sepakat sama Pak Puji, kita harus best effort dulu gitu ya. Karena kenapa? KRIS ini kita yakini ini akan sangat bermanfaat gitu ya bagi masyarakat luas kalau kita bisa perluas penggunaannya. Mungkin demikian sharing yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kami akan dengan senang hati untuk berusaha menjawabnya. Terima kasih. Mungkin Mbak Angelica, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya Rangga Yogasati, Ekonomi Ahli Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Dan for your information Bapak Ibu, para peserta talk show hari ini, KRIS ini sempat jadi trending topik di Twitter. Karena apa? Karena memukau para turis yang datang ke Indonesia. Ternyata Indonesia tuh keren banget tuh sistem pembayarannya ya. Pakai QRIS dari Bank Indonesia. Dan ini pastinya menjadi kebanggaan kita bersama di Indonesia. Karena ya pasti ini mempermudah sistem pembayaran Indonesia dan bahkan mengangkat martabat kita juga di tanah air Indonesia. Terima kasih banyak Pak Arya yang sudah menjelaskan lebih detail tentang KRIS sendiri. Dan langsung saja kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Ini terkait dengan Gojek. Wah, sudah ada bersama-sama dengan saya narasumber kita Bapak Mikael Oni Setiawan, Public Policy and Government Relation Gojek Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang Pak Mikael, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih karena mendapatkan undangan dan bertemu dengan narasumber dan juga audiens yang sangat kami hormati pada menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mikael, langsung saja Pak, kalau tadi kita sudah ngomongin KRIS, kita pengen tahu nih seperti apa sih Gojek sendiri dalam digitalisasi pembayaran sektor retail untuk percepatan pemulihan ekonomi. Silakan Pak Mikael. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang hadir dalam pertemuan daring ini, dalam jaringan, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada pihak Bank Indonesia Provinsi Papua, Kantor Perwakilan Jayapura yang telah mengundang untuk memberikan update apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Gojek dan sekarang juga GoTo ya, Gojek Tokopedia yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan satu demi satu, tapi kami sangat menghargai apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait dengan digitalisasi dan pelaksanaan pembayaran non-tunai. Mungkin bisa dibantu dengan slide yang dipaparkan. Sebetulnya ini adalah informasi yang sudah kami laksanakan selama hampir satu semester ini, karena kita sudah mau memasuki semester 2 di tahun 2022. Dan seperti diketahui, sepanjang tahun 2020-2021 atau selama pandemi, kita bukan semakin lemah, tapi justru semakin menyadari bahwa banyak sekali ekosistem yang bisa dikembangkan dengan dua cara, yaitu adaptasi dan kolaborasi. Slide ini mungkin nanti bisa diakses atau diunduh atau dibagikan pada Ibu Bapak yang kami hormati.
Tetapi inilah hasil perjalanan mitra-mitra dan juga merchant. Mitra itu adalah pelaku transportasi, kemudian untuk merchant itu adalah pelaku UMKM yang ada di Provinsi Papua, kemudian juga di Papua Barat, dan juga di Indonesia Timur pada umumnya. Saat ini saya berada di Kota Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur, dan dari sini kita juga bisa melihat banyak sekali perkembangan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi beberapa dari kita masih menggunakan masker karena memang berada di lokasi yang memang menuntut untuk menggunakan masker. Tapi kita juga ingat cara-cara menjaga kebersihan. Kemudian proses-proses peralihan dari kebiasaan kita, mungkin waktu itu batuk tidak menutup hidung, mulut, dan sebagainya. Sekarang kita sudah menyadari apa saja yang diperlukan untuk menjaga diri kita sehat, karena kita juga kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, dan sebagainya di masa-masa pandemi. Tetapi di masa-masa itu kita juga melihat pertumbuhan yang mungkin bisa dilihat dari slide berikutnya, dari paparan ini. Ya, jadi dukungan UMKM ini kalau bagi kami bukan hanya bagaimana transisi dari konvensional, dari dulu pembayaran pakai uang tunai, baik itu uang koin, logam, kertas, dan sebagainya, tetapi sekarang menjadi digital. Proses-proses ini yang istilahnya pain point-nya itu dilalui bersama, termasuk juga di Jayapura, di Apipura, kemudian bagaimana Kutaraja, teman-teman yang mengendarai roda 2 maupun roda 4 maupun UMKM itu sangat-sangat berjuang untuk memperoleh customer atau pelanggan dan bertahan menyediakan jasa layanan hingga saat ini dan kemudian hari. Di slide-slide berikutnya mungkin bisa kita cepat saja karena waktu yang terbatas. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa riset ini adalah tolok ukur. Jadi apa-apa saja yang sudah dilaksanakan sebelum adanya inklusi keuangan di mana merchant-merchant atau para pelaku UMKM itu belum punya toko, tidak ada yang datang, tidak ada yang nganterin, apalagi pada waktu hujan dan sebagainya. Sekarang sudah bisa dilaksanakan meskipun masih terbatas. Terbatasnya apa? Dua hal. Pertama adalah jaringan seperti tadi disebutkan, jangankan di Papua, di Kalimantan sempat juga kabel lautnya katanya dimakan hiu. Jadi sempat terputus selama beberapa saat. Jadi bukan hanya hari tapi juga beberapa minggu. Dan itu sangat troublesome atau sangat merepotkan. Nah, manakala itu sudah terpenuhi, jadi infrastruktur paling dasar untuk bisa online, ini akan sangat membantu terutama bagi kita-kita yang tadinya pegang HP saja untuk SMS atau telepon. Sekarang sudah smartphone. Nah, proses-proses inilah yang juga dilaksanakan terus-menerus di Gojek, termasuk untuk merchant dan juga untuk mitra. Artinya mereka yang membawa roda 2, ya jangan sampai 2 tahun, 5 tahun ke depan terus bawa motor, bawa mobil terus. Tapi apakah istrinya atau anaknya itu bisa buka usaha atau tidak? Nah, ketika buka usaha, manakala sekarang sudah menggunakan mobile phone, itu juga proses-proses pembayaran yang dulu digunakan tunai, kemudian dimasukkan ke bank tentu saja. Kemudian dari sana bisa untuk membeli berbagai macam, baik itu pulsa, baik itu untuk makanan atau kuliner, tapi juga untuk pembayaran, seperti tadi disebutkan. Jadi mungkin kita bisa berkaca dari beberapa provinsi lain, termasuk di Kalimantan Timur, proses pembayaran PBB, kemudian proses pembayaran STNK, kemudian pengantaran selain kuliner tadi ya, surat-surat, bahkan surat-surat resmi, itu juga bisa digunakan. Nah, ketika menggunakan KRIS, dengan adanya KRIS ini sangat-sangat membantu, utamanya untuk membiasakan diri teratur, sehingga transparansi dan akuntabilitas baik itu untuk pemerintah, kantor-kantor pemerintah maupun untuk swasta, itu dan juga individu, itu sangat-sangat terbantu. Memang ada beberapa ajakan atau promo atau diskon semacam itu yang tujuannya untuk memperkenalkan pola-pola yang dari konvensional tadi menjadi digital.
Tapi harapan kami lebih kepada bagaimana memastikan supaya mereka yang sudah masuk ke online atau digital ini tadi jangan sampai kemudian tiba-tiba malah justru tutup atau bangkrut. Karena apa? Karena spam, karena kode keselamatan atau keamanannya tidak terjamin. Jadi begitu ada kirim SMS atau link atau di WA group dan sebagainya, lalu tiba-tiba langsung diklik saja tanpa melihat apa yang dikorbankan, password atau kata sandi, kemudian informasi-informasi dasar seperti dan penting seperti KTP dan sebagainya. Nah, proses-proses ini setiap hari, setiap minggu terus-menerus ingatkan kepada pihak mitra dan merchant kami, harapannya supaya kita akan sampai pada menggunakan kris satu hal, atau kalau di kami GoPay. Tetapi kalau kita tidak memiliki uang yang bisa dibelanjakan, itu juga tentu akan repot, karena mau beli tapi kita tidak memiliki resource-nya. Oleh karena itu bagaimana memiliki uang yang cukup untuk membelanjakan, kemudian juga ketika sudah membuka usaha itu memastikan usahanya jangan berhenti di tengah jalan 3 bulan, 6 bulan, beberapa tahun kemudian, tapi bisa berlanjut. Nah, kolaborasi inilah yang menjadi penting. Dan nanti di bagian akhir ada beberapa tips dari presentasi ini, ada beberapa tips yang mungkin juga bermanfaat, baik bagi pengguna awal terutama yang dari awam kemudian sekarang sudah paham digital, dan ketika digital itu meningkatkan transaksinya melalui beberapa pelatihan yang juga dilaksanakan bersama Bank Indonesia, baik di Papua, kemudian di Papua Barat, kemudian di Pulau Maluku, Sulawesi, dan di Kalimantan, yang kita tahu persis ini dilaksanakan setiap bahkan ada yang tiap bulan. Dan di sana kita juga melihat peningkatan PAD dan juga transparansi dan akuntabilitas atau pelaporan kinerja dari pemerintah maupun dari swasta tadi itu. Harapan kami ke depan kita juga tetap bisa beradaptasi dengan teknologi yang terus-menerus diperbarui dan dikembangkan. Tapi di sisi lain kita juga tetap memperhatikan mereka-mereka yang belum mampu secara kebiasaan untuk berlari dari tadi yang konvensional ke digital. Dan harapannya ketika sudah masuk ke, kalau di kami ada GoFood, itu GoBiz itu otomatis sudah menggunakan QRIS. Mereka juga untuk di beberapa wilayah di luar Papua itu sudah mulai untuk meningkatkan transaksinya. Jadi bukan hanya bagaimana membayarkan menggunakan cara-cara non tunai atau cashless, tetapi peningkatannya dengan cara apa? Pelatihan, edukasi tadi itu, dan juga terus-menerus mengingatkan apa sih manfaat. Jadi bukan hanya keuntungannya pasti akan didapat, tapi manfaatnya terlebih dahulu, sehingga ini toh manfaatnya yang diperoleh ketika menggunakan pembayaran non tunai ataupun cashless, termasuk kris. Demikian, moga-moga ini juga sangat membantu, dan harapan kami Papua juga berkembang, Papua Barat, kami ada di layanan di Jayapura dan di Merauke. Itu moga-moga dengan adanya pelatihan atau talk show seperti macam ini makin menambah wawasan, dan yang penting apa yang dijual di satu lokasi bukan hanya tetangga atau orang-orang di sekitar warung ataupun tempat layanan tadi yang akan menerima manfaat, tapi juga di luar. Moga-moga sampai ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mikael Oni Setiawan, Public Policy and Government Relation Gojek Indonesia Timur, atas banyak sekali pemaparannya. Dan siapa sih yang tidak kenal Gojek? Saya pun juga selalu menggunakan GoTagihan untuk bayar setiap tagihan ya. Digitalisasi pembayaran lewat Gojek ini sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Mikael. Dan tadi juga kita bicara soal tantangan-tantangan yang
pastinya juga membuat kita belajar sendiri ya di Indonesia Timur, khususnya di tanah Papua. Beralih dari narasumber kita yang kedua, saya mau memperkenalkan narasumber kita yang terakhir. Pastinya kembali dari Papua sendiri ada Bapak Wastu Anggoro, pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bank Papua. Sudah bersama-sama dengan saya. Selamat siang Pak Wastu. Selamat siang Mbak Angel. Waduh, senang sekali ketemu Pak Wastu lagi. Kayaknya tahun lalu semakin ganteng, tahun ini semakin ganteng lagi nih Pak Wastu. Terima kasih, puji Tuhan. Pak Wastu, ini menarik. Kalau tadi kita sudah dengerin soal Gojek juga. Nah, sekarang nih Bank Papua nih, bank kita sendiri nih di tanah Papua. Boleh mungkin Pak Wastu ingin sedikit menjelaskan tentang digitalisasi pembayaran? Silakan Pak Wastu. Terima kasih banyak Mbak Angel. Izin menyapa kepada yang terhormat Bapak Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Real Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Arya Rangga Yogasati selaku Deputi Direktur DKSP Bank Indonesia, Bapak Dedi Irianto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua OJK Provinsi Papua dan Papua Barat atau yang mewakili, Bapak Iwan Mustafa selaku Kepala BPKD Kabupaten Bone Bolango, dan juga Bapak Michael Oni Setiawan selaku Senior PPGR Gojek Indonesia Timur, Bapak Tribowo Aji selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Bapak Robert Awi selaku Kaban Bapeda Kota Jayapura. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para hadirin yang kami banggakan, memperhatikan tema dari ekonomi digital Papua, yaitu ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sinergis dan inklusif untuk percepatan pemulihan. Maka siang ini izin kami akan sharing peran Bank Papua dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran dalam menjawab kehadiran ekonomi digital. Melihat posisi Bank Papua sebagai bank milik pemerintah daerah dan masyarakat Papua, maka Bank Papua memiliki dua peran strategis, yaitu pertama kepada pemerintah daerah, yakni sebagai bank pengelola RKUD dan mendorong ETPD di lingkungan pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dalam mendukung tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, serta mendukung peningkatan PAD. Peran strategis kedua yaitu bagi masyarakat di tanah Papua, yakni menyediakan instrumen atau alat pembayaran non-tunai yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan, keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha masyarakat khususnya UMKM di tanah Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Papua telah menetapkan sasaran digitalisasi yang berfokus pada on-demand service atau permintaan pelanggan dengan melakukan kolaborasi dengan fintech dan e-commerce, yaitu 1. Implementasi produk dan layanan digital Bank Papua melalui pemasaran masif seluruh produk digital dan elektronik Bank Papua meliputi mobile banking, internet banking, access banking, EDC, ATM, CRM, QRIS, serta produk digital lainnya. Yang kedua, mendukung ETPD Pemda setanah Papua melalui dukungan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran Pemda setanah Papua, dengan mengimplementasikan sistem pembayaran berbasis digital yang dapat menunjang tata kelola keuangan Pemda dan peningkatan PAD. Ketiga, penerapan ekosistem digital Bank Papua untuk berbagai payment melalui pengembangan interkoneksi dan interoperable sistem pembayaran digital bagi pemerintah, UMKM, merchant, retailer, fintech, dan pihak ketiga lainnya dalam menunjang aktivitas funding dan lending, peningkatan bisnis, dan fee-based bagi Bank Papua. Yang keempat, yaitu dalam rangka peningkatan kinerja dan transformasi branding corporate melalui optimalisasi pemasaran produk dan layanan digital sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan memberikan kontribusi positif khususnya laba bagi pemegang saham. Langkah konkret dukungan Bank Papua terhadap ETPD di lingkungan pemerintah daerah dan turunannya baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran, yaitu melalui inovasi metamorfosis dan transportasi
transformasi dalam memberikan solusi ETPD kepada Pemda. Hal ini dilakukan sejak tahun 2011 melalui layanan penerimaan pajak kendaraan di aplikasi Samsat online melalui kanal teller. Dan saat ini telah dilakukan perluasan kanal pembayaran pajak kendaraan di kanal ATM melalui fitur e-Samsat dan Signal. Kemudian dilanjutkan di tahun 2014 perluasan daripada ETBD melalui penerimaan pajak dan retribusi yang sudah dapat dilakukan di kanal teller. Dan saat ini telah dilakukan perluasan di kanal ATM untuk Kabupaten Nabire, Timika, dan Kaimana. Dan selanjutnya akan terus dilakukan perluasan untuk beberapa kabupaten pemerintah daerah, baik di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Merauke. Serta di tahun yang sama, untuk penerimaan pajak dan retribusi, kami telah bekerja sama dengan Gojek dalam pembayaran pajak dan retribusi, khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Kaimana, Mimika, dan Nabire. Dilanjutkan di tahun 2016, Bank Papua mengembangkan aplikasi CMS di 17 pemerintah di Provinsi Papua dan 4 Pemda di Provinsi Papua Barat dalam mendukung transaksi pengeluaran belanja langsung dan tidak langsung. Dan hingga saat ini, sejalan dengan kebijakan dari Kemendagri dalam penerapan SIPD, maka Bank Papua telah memiliki 3 alternatif solusi. Yang pertama, yaitu penyediaan aplikasi CMS yang terkoneksi dengan kanal 7020 milik Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dalam memberikan kemudahan pemotongan dan pengakuan pajak SP2D secara langsung. Yang kedua, kami dapat mengupgrade ke SIMDA Next Generation atau Financial Information Management System daripada aplikasi keuangan milik pemerintah daerah. Yang ketiga, Bank Papua dapat melakukan interkoneksi dan interoperable ke API SIPD untuk mengakomodir transaksi GU, TU, dan LS non-gaji. Dan dilanjutkan di tahun 2018 ini, 2018 yang lalu, Bank Papua juga sudah menghadirkan sistem pembayaran menggunakan mobile banking Bank Papua dalam mendukung transaksi non-tunai yang saat ini telah memiliki fitur QRIS dan BIPS. Dan selanjutnya akan sedang dikembangkan yang lebih ultimate dengan dilengkapi fitur-fitur biller termasuk pajak dan retribusi daerah. Di tahun 2021 dan hingga 2022 ini, Bank Papua terus melakukan percepatan akselerasi digitalisasi, diantaranya yaitu pengembangan CMS Corporate melalui layanan jaringan internet banking yang diharapkan dapat dimanfaatkan kepada bendara pengeluaran dan perusahaan swasta. Kemudian layanan laku pandai dan pengembangan sistem pembayaran QRIS baik issuer maupun acquirer. Langkah konkret selanjutnya yaitu melalui dukungan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan sistem pembayaran dengan menyediakan produk dan layanan digitalisasi yang terus dikembangkan bukan sekedar untuk melayani nasabah secara online, namun juga dikembangkan dalam bentuk produk-produk sesuai fungsi perbankan dalam aplikasi platform digital, seperti produk pinjaman, financial technology atau uang digital, layanan transaksi keuangan digital, dan lainnya. Di antaranya, aplikasi mobile banking yang terus dikembangkan lebih ultimate secara aman, mudah, dan cepat melalui perangkat smartphone dengan fitur informasi saldo, transfer, pembelian, pembayaran, dan juga sistem pembayaran menggunakan QRIS maupun BIPS. Izin Bapak Dedi dan Bapak Arya, kesempatan ini sekalian melakukan program literasi kepada masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi para pendengar setia Bank Papua di hari ini. Bagi kakak-kakak dorang yang belum memiliki mobile banking Bank Papua, Tempo, daftaran diri kantor Bank Papua terdekat. Tidak berhenti di situ, berbagai terobosan dan inovasi produk dalam memberikan kemudahan interaksi dan layanan nasabah tanpa tatap muka, Bank Papua juga telah memiliki layanan WhatsApp Business Corporate Bank Papua dengan nama Papua Customer Care atau PACE. PACE ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan segala informasi terkait produk, jasa, dan layanan Bank Papua selama 24 jam real time. Caranya gampang, cukup kakak-kakak dorang simpan nomor PACE di nomor 0813 44 60 5555 atas nama Papua Customer Care atau PACE. Kemudian masuk di aplikasi WhatsApp,
Kemudian pilih Papua Customer Care atau PACE dan ketik info hadiah, info tabungan, info giro, info deposito, info kredit, info transaksi, info layanan. Nanti PACE dia akan balas dengan tidak pakai lama. Ada satu lagi yaitu aplikasi Papua Digital Service yang memudahkan dalam mengambil nomor antrian kapan dan di mana saja melalui telepon seluler. Sehingga kakak-kakak dorang cukup download aplikasi Papua Digital Service, kemudian buka aplikasi dan lakukan registrasi serta aktivasi baik nama, nomor telepon dan paspor. Selanjutnya login dengan nomor dan handphone serta paspor yang sudah diberikan. Selanjutnya login dengan nomor handphone dan paspor. Dilanjutkan memilih kantor cabang yang akan dituju. Kemudian pilih jenis layanan, apakah kita mau ngantri di teller atau CS. Kemudian pilih menu ambil nomor antrian. Selanjutnya kakak dorang tinggal monitor nomor antrian untuk menunggu antrian layanan berikutnya. Dan bagi kakak-kakak dorang yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, sekarang sudah bisa langsung di ATM Bank Papua. Dan juga bagi kakak-kakak dorang yang berdomisili di wilayah Biak, Kalimantan Timika, dan Nambire dapat membayar pajak daerah dan PBB secara retribusi melalui aplikasi GoPay. Langkah-langkah konkret yang sebagaimana yang telah kami sampaikan diharapkan akhirnya dapat menciptakan sistem interkoneksi dan interoperable dalam membangun ekosistem ekonomi baik keuangan digital yang sinergis dan inklusif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara khusus di tanah Papua. Menutup sesi dari saya, izin Pak Dedi, saya menyampaikan pantun. Bang Somad beli celana, ternyata tak muat gara-gara malas olahraga. Sepanjang hajat, ekonomi kota dapat tumbuh dengan kuat bila warga belanja di pasar rakyat. Satu lagi, Bang Somad mau tidur mencari bantalnya hilang, tinggal gulingnya. UKM jangan takut go digital. Maju UMKM-nya, sejahteralah kotanya. Mari bersama Bank Papua kita membangun tanah Papua. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu. Wanyambe. Wa. Sebelum saya kembali ke kakak Angelina Senggu, izin kepada kakak Kelvin untuk menampilkan video digitalisasi Bank Papua. Untuk waktu kesempatan yang saya persilakan kepada kakak Kelvin. Bank Papua sebagai bank milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota setanah Papua senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat dan profesional dalam mendukung ekonomi di tanah Papua. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mewujudkan visi Bank Papua, yaitu menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di tanah Papua. Dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di tengah kehidupan kenormalan baru dan digitalisasi, Bank Papua memberikan kontribusi tinggi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan juga berperan penting sebagai bank persepsi pengelolaan kas daerah dengan menghadirkan Cash Management System atau CMS dan SP2D online dalam mendukung keuangan pemerintah daerah yang mudah, cepat, aman, dan akuntabel. Di sisi penerimaan, Bank Papua menghadirkan layanan penerimaan pembayaran Samsat online melalui kanal teler, edisi, dan ATM. Pembayaran PBB, P2, BP, HTB, dan retribusi daerah melalui kanal teler dan ATM. Pembayaran parkir berlangganan, RSUD online, PHRI online melalui kanal teler, serta pembayaran PBB dan retribusi daerah melalui modern channel Gojek. Langkah inovasi dan adaptif digitalisasi terus ditempuh dalam memberikan kemudahan pelayanan secara digital kepada mitra dan nasabah Bank Papua melalui SMS banking, mobile banking, internet banking, Papua Pandai, layanan antrian online, dan sistem pembayaran KRIS. Bank Papua mendukung perluasan digitalisasi pemerintah daerah dan masyarakat.
Terima kasih banyak Bapak Wastu Anggoro. Waduh, ingin saya balas pantun tapi belum sempat ya. Terima kasih Bapak Wastu. Wah, ini dia beberapa narasumber yang boleh sharing bersama dengan kita dan sangat menarik sekali yang boleh disampaikan oleh Pak Arya, kemudian juga Pak Mikael dan juga Pak Wastu. So, sudah bersama-sama saya kembali. Pak Arya Rangga masih di sana kah Pak? Terima kasih Pak Arya, Pak Mikael, Pak Wastu. Kita mau langsung tanya jawab saja karena sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertama ditujukan kepada Pak Arya. Pak Arya, ini UMKM kan terus diedukasi nih untuk melakukan pembayaran non tunai. Dulu ada mesin EDC atau EDC terus berkembang hingga ada inovasi transaksi di merchant pakai kris. Positifnya customer experience meningkat. Tapi pelaku bisnis UMKM dibuat khawatir nih dengan munculnya isu potongan biaya lah dari potongan biaya transaksi non tunai. Nah, kenapa sih harus ada potongan biaya transaksi yang dibebankan ke UMKM Pak Arya? Silakan Pak Arya. Oke, baik, terima kasih Mbak Angelika. Jadi mungkin perlu dipahami bahwa memang dalam pemrosesan transaksi pembayaran itu pasti ada biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa pembayaran gitu ya. Dalam memproses itu, apakah itu dalam bentuk investasi untuk infrastrukturnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencari titik keseimbangan gitu ya antara inovasi atau biaya investasi yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran dengan efisiensi di sisi penggunanya. Nah, kalau kita bicara dari berbagai instrumen dan kanal pembayaran, kris bisa dibilang itu bisa jadi solusi gitu ya untuk efisiensi. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan biaya yang kalau untuk kris itu ada yang namanya merchant discount rate, di mana merchant discount rate ini adalah biaya yang dikenakan oleh PJP kepada merchantnya untuk memproses transaksi pembayaran. Dan merchant discount rate ini berkisar untuk transaksi kris 0 sampai 0,7%. Jadi kalau untuk yang usaha mikro ini udah kita kebijakan kita keluarkan bahwa MDR untuk merchant mikro hanya 0% atau tanpa biaya. Sedangkan kalau untuk yang kecil, menengah besar itu ada biayanya gitu ya 0,7%. Tapi 0,7% ini pun juga kalau dibandingkan dengan metode pembayaran misalnya menggunakan kartu debit, kartu kredit gitu ya, itu biayanya akan lebih tinggi gitu ya menggunakan kartu alat pembayaran menggunakan kartu yang berkisar mungkin antara 1-3%. Jadi kami sih akan terus mengevaluasi kembali mengenai skema harga yang ada di sistem pembayaran ini, dan untuk kris sendiri kami masih ingin mendorong bagaimana kris ini bisa dimanfaatkan oleh merchant-merchant khususnya yang usaha mikro, sekaligus menarik minat usaha mikro yang belum bergabung ke kris untuk menggunakan kris. Oleh karena itu kebijakan skema harga untuk usaha mikro ini juga masih kami perpanjang, kemarin baru diperpanjang, yang semula akan berakhir sampai dengan Juni, tapi kita perpanjang sampai dengan Desember 2022 MDR untuk usaha mikro 0%. Mungkin itu Mbak Angelika. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Pak Arya. Dan ini masih ada lagi. Oke, pertanyaan. Siap. Pertanyaan kedua masih untuk Pak Arya. Oke, Pak Arya, ini apakah mungkin nih transaksi melalui kris ini uang dapat diterima di hari yang sama? Apakah memungkinkan? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi secara teknis settlement atau disbursement dana kepada pedagang itu sudah bisa dilakukan H+0 gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sisi penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau switching itu sudah melakukan rekonsiliasi data itu sehari 2 kali. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, sangat mungkin, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa penyedia jasa pembayaran. Nah, tapi memang kami juga paham bahwa ada yang belum, ada yang H+1, ada yang H+2 gitu ya. Nah, ini karena memang
mungkin model bisnis di masing-masing PJP itu berbeda gitu ya, dan kapasitasnya pun juga berbeda. Sehingga kalau misalnya ada penyedia jasa pembayaran yang bisa memberikan disbursement dana H+0, itu mungkin karena dari sisi likuiditasnya, kapasitasnya mereka memungkinkan untuk itu gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin saat ini masih H1 atau H+2 gitu ya. Tapi kami terus dorong untuk seluruh penyedia jasa pembayaran ini untuk melakukan pembayaran atau settlement dana, disbursement dana ini segera mungkin, karena kalau tidak juga mereka bisa kehilangan penggunanya gitu ya. Penggunanya ini maksudnya adalah merchant-nya gitu. Merchant kan taunya dibayar hari Kamis, harusnya terimanya ya Kamis lah gitu misalnya. Nah, nantinya akan bisa jadi ini juga menjadi beralih gitu ya, pengguna-pengguna ini beralih gitu. Jadi memang ini yang mungkin perlu juga menjadi perhatian para PJP untuk sebisa mungkin melakukan disbursement dananya sesegera mungkin. Mungkin itu Mbak Ini. Terima kasih. Berarti sangat memungkinkan ya Pak Arya ya, H-0 itu sudah pokoknya langsung. Oke, terima kasih banyak Pak Arya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Ilham. Ini kepada Bapak Mikael Oni. Oke, Pak Mikael, apakah rencana IPO GoTo atau Gojek merger dengan Tokopedia pada tahun 2022 dapat membantu mempercepat digitalisasi di Indonesia, lebih khusus di Provinsi Papua? Mengingat seperti yang kita tahu, jumlah driver Gojek dan merchant GoFood di Papua, khususnya di Jayapura, itu masih rendah sejalan beberapa waktu ini gitu, dan sejalan dengan ini indeks digitalisasi yang terus bertumbuh. Nah, bagaimana nih Pak Mikael menanggapi soal ini? Baik, terima kasih untuk Pak Ilham, Ibu Bapak yang kami hormati. Terkait dengan GoTo, Gojek, Tokopedia dan sebagainya, itu bisa dilihat di berbagai media yang sudah muncul, kelihatannya sudah sangat jelas posisinya seperti apa. Nah, kaitannya dengan percepatan digitalisasi di Papua maupun di Papua Barat, artinya sebetulnya ini kita memang mau cepat, tetapi tidak mau terburu-buru. Kenapa? Karena kita harus melihat kesiapan dulu di wilayah masing-masing. Apakah infrastrukturnya benar-benar sudah siap? Kemudian proses edukasi tadi itu, apakah memang transisi dari misalnya alat komunikasi yang dulu terbiasa untuk telepon dan teks saja, sekarang ke smartphone dan sebagainya, itu sudah benar-benar bisa. Karena kalau kita langsung terburu-buru, khawatirnya nanti kemudian akan ada penyalahgunaan, baik itu dari sisi seperti yang disebut sebagai spam, kemudian dari sisi keamanan, security digital ya maksudnya, kemudian juga dari sisi pembayaran itu sendiri. Nah, proses-proses ini memang benar-benar kita jaga supaya dengan populasi yang ada, dengan merchant maupun mitra yang ada ini, kita terus berlanjut. Artinya kalaupun nanti ada penambahan, itu benar-benar sangat diseleksi sehingga mereka benar-benar paham bagaimana menggunakan aplikasi digital ini, dan aplikasi ini justru membantu, bukan membatasi ataupun merugikan, terutama pengguna, kemudian juga customer, dan juga merchant dan mitra. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mikael. Dan ini pastinya juga jawaban untuk Pak Ilham ya, yang tadi dengan pertanyaannya yang sangat luar biasa. Kita beralih, masih ada pertanyaan satu yang terakhir kah? Oke. Oh, masih ada lagi. Oke, siap. Ini yang terakhir dari Osama Isro. Untuk Pak Wastu, izin Pak Wastu, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Apakah upaya yang diberikan Bank Papua bersama stakeholder dalam rangka memberikan kolaborasi dalam hal pembiayaan program-program pendampingan manajemen, khususnya dalam hal digitalisasi, serta pengembangan usaha pada pelaku UMKM di daerah Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional? Silakan Pak Wastu. Baik, terima kasih banyak Bapak Osama Isro buat pertanyaan yang sangat menarik, bagaimana peran strategis Bank Papua dalam mendukung pemerintah daerah dan juga masyarakat di tanah Papua dalam menumbuhkan ekonomi melalui UMKM
ada beberapa pendekatan yang kami sudah lakukan yang dikelola oleh divisi khusus, yaitu divisi UMKM, untuk memberikan pertumbuhan atau percepatan layanan kami kepada UMKM. Terutama terkait dengan digitalisasi, kami sementara sedang mengembangkan program ataupun aplikasi digital lending, di mana di aplikasi digital lending ini diharapkan bagi ASN ataupun debitur UMKM atau masyarakat UMKM dapat melakukan apply permohonan pinjaman secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui mobile banking. Namun kami berharapan dalam tahun ini dapat segera dirilis dan dapat dinikmati oleh para pelaku UMKM dan juga masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bagi masyarakat di tanah Papua yang belum bankable, pendekatan yang dilakukan oleh Bank Papua itu kami melakukan dukungan pembiayaan menggunakan dana CSR dan pembinaan atau asistensi pendampingan dalam hal memberikan suatu pelatihan kepada para UMKM, sehingga diharapkan para UMKM tersebut bisa memiliki pengetahuan untuk selanjutnya dapat meningkatkan bisnisnya. Dan di dalam beberapa event-event yang dilakukan oleh Bank Papua, baik secara internal maupun eksternal melalui seperti kayak pasar UMKM Bank Papua, kami mencoba untuk melakukan mempertemukan pasar antara nasabah binaan Bank Papua dengan debitur UMKM Bank Papua, sehingga terbentuklah suatu sinergisitas antara pasar baik supply and demand yang pastinya akan membantu daripada UMKM. Kemudian ketika dalam monitoring kami bahwa UMKM tersebut sudah mengalami pertumbuhan di dalam omset ataupun mampu melakukan pengembangan usahanya, maka Bank Papua akan meningkatkan dengan pembiayaan dengan beberapa skim-skim produk kredit Bank Papua yang sangat menarik. Di antaranya adalah skim kredit Papeda, di mana skim kredit Papeda ini merupakan kerjasama antara Bank Papua dengan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di pelaku UMKM, di mana dengan bunganya adalah 0% seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Bank Papua dalam mendukung UMKM ini itu juga kami menyediakan program-program terkait dengan pendidikan pelatihan yang kami nilai ataupun kami filter atau saring. Kemudian kami akan melakukan pemberdayaan untuk selanjutnya diharapkan UMKM tersebut dapat mandiri. Seperti itu mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wastu. Bicara soal UMKM, ini Bank Papua selalu hadir nih untuk UMKM di tanah Papua. Saya ingat banget Papeda, salah satu program percepatan akses keuangan daerah. Ini sangat membantu sekali dan menumbuhkan semangat UMKM yang ada di tanah Papua, khususnya juga di Kota Jayapura. Terima kasih banyak Pak Wastu dan Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian talk show kita yang kedua, digitalisasi pembayaran sektor retail untuk percepatan pemulihan ekonomi. Sekali lagi terima kasih Pak Arya, terima kasih banyak Pak Mikael, Pak Wastu. Saya berharap bukan cuma virtual, nanti Pak Mikael langsung ada di Jayapura ya Pak Mikael ya. Waduh, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Dan demikian, sekali lagi talk show yang kedua, sesi yang kedua, digitalisasi pembayaran sektor retail untuk percepatan pemulihan ekonomi. Kalau talk show sudah kita laksanakan, nah ini juga yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Kuis Kahoot pastinya Bapak Ibu. Aduh, saya juga menunggu nih ya, karena pasti mau dapat hadiah nih ya. Buat Anda sudah pegang gadgetnya atau langsung di laptopnya, siap-siap karena ini dia Kuis Kahoot buat kita. Ada 317 orang kira-kira peserta hari ini. Ini dia pinnya atau pinnya boleh di 11528.
Oke, oke. Jadi 700 oke. Sekali lagi. Terus. Segera. Akhirnya ini menegangkan dan juga kita bisa menjawab di tahun kedua. Oke. Sudah ada 59, 63, oke, meningkat lagi 67. Gaskan belum. Oke. Kita sudah ada game pinnya 141 5428 ya, Bapak Ibu. Meningkat lagi 70. Yuk, masih lagi 80, 81. Oke, 86. Oke, terus masih lagi ada yang mau baru bergabung. Luar biasa, sudah 4, oke, 96, 97, 100, 101, 102, oke, 103. Sudah 108, 109. Yuk, kembali lagi saya mau mengajak buat para peserta. Yuk ikutan kahutnya dan dapatkan hadiahnya. Sudah 115. Oke. Terus meningkat saudara-saudara. Oke. Ya mungkin baru bergabung yang pengen banget langsung ikut, silahkan, ada game pinnya 141548. Oke. Oke. 122 124 pesertanya. Siap. Sudah 126. Dari 300 sekian. Ayo. Langsung saja. Masih lagi ditunggu. Bisa mendapatkan hadiah pastinya di kuis Kahoot hari ini. Sudah siang ya, yang mungkin udah lapar. Jangan makan dulu sebelum ikut kuis Kahoot kita. Silakan. Oh, sudah 131 nih ya, buat semuanya Bapak Ibu para peserta talk show hari ini. Oke, tercatat ini pesertanya ada 302, jadi masih belum setengahnya juga. Yuk 137, naik lagi. 135, turun lagi, naik lagi. Oke. Wah, udah pada siap-siap untuk ikutan kuis Kahoot. Yang belum siap langsung saja catat, itu ada game pinnya di 141548. Oke, meningkat lagi ke 138. Silahkan untuk Bapak Ibu yang mau ikutan. Sudah 140 nih ya. Masih bisa lagi, masih bisa kita tambah lagi. Masih dong, 141, yuk meningkat lagi. Oke, kita hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah 143. Langsung saja pertanyaan pertama, talk show hari. Oke. Langsung saja pertanyaan pertama, silahkan.
bentuk inklusi keuangan mitra Gojek setelah menggunakan GoPay diantaranya kecuali apakah menerima pembayaran secara non-tunai, mengirim uang secara non-tunai, membayar menggunakan e-money, atau membeli kebutuhan sehari-hari menggunakan GoPay. Yuk, langsung dijawab, Wah, sudah ada yang menjawab 126 orang. Wow, jawabannya yang benar membayar menggunakan e-money. Selamat. Ada yang salah. Ini panitia juga kayaknya banyak salah ini ya. Selamat untuk Indah Pernamasari. Oke, kita next kan ke pertanyaan selanjutnya. Berikut yang merupakan narasumber yang berasal dari BKPD Kabupaten Bone Bolango. Apakah A. Bapak Mikael Oni Setiawan, apakah Bapak Arya Rangga Yogasati atau saya? Bukan ya. Atau Bapak Iwan Mustafa? Silakan dijawab. Silakan pilih saya juga nggak apa-apa supaya besok saya ke Bone langsung ya. Oke. 321 144 penjawab dan yang benar adalah Bapak Iwan Mustafa. Nextnya selamat untuk siapakah? Masih Mbak Indah, beralih ke Mbak Filia. Iya, kita next kan, selamat ya. Oke. Implementasi penggunaan kris dapat dilakukan pada lembaga sosial, semua benar, pasar, tempat ibadah. Silakan. Jawabannya sudah dijawab oleh 133, 134, 137, 138. Wah, udah banyak banget langsung tahu ini ya jawabannya 140 orang. Benar sekali jawabannya, semua benar. Oke, siapa yang bilang salah? Ya, saya tidak tahu juga ya. Oke, langsung saja. Filia, kembali lagi kah memenangi? Waduh, luar biasa. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Milestone elektronifikasi transaksi Pemda oleh Bank Papua pada tahun 2022 adalah CMS, Samsat Online, KRIS, pembayaran pajak via teller. Silakan. Siapakah yang benar? Menjawab langsung saja. Wow, semua udah tahu nih jawabannya ya. Kris jawabannya, mantul, mantap betul. Siapakah? Oh, Kakak Mariati Siska, selamat Kakak Mariati. Sini perempuan semua nih ya. Mana kaum Adamnya? Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua saat ini adalah Bapak Dedi Irianto atau Bapak Joli Budi Winantia, Bapak Robi Kepasawi atau Bapak Muhammad Iksan Hutahayat. Siapa? Langsung saja dijawab segera-segera. Oke, sudah ada yang menjawab. Benar sekali Bapak Dedi Irianto. Siapakah yang menjawab ini? Kita lihat. Selamat untuk yang tercepat dan paling benar jawabannya. Kembali Kakak Mariati Siska lagi. Oke deh. Masih ada? KRIS adalah singkatan dari, ayo ini semua pasti tahu. Quick Reality Code Indonesia Standard, Quick Reaction Code Indonesia Standard, Quick Response Code Indonesia Standard, atau Quick Replay Code Indonesia Standard. Kalau Anda salah, silakan keluar dari grup ini. Harus benar ya ini ya. Pokoknya kita sudah tahu tadi udah banyak penjelasannya dan jawabannya adalah Quick Response Code Indonesia Standard. Selamat ya untuk yang menang. Siapakah yang menduduki peringkat di atas? Masihkah Kakak Mariati? Oh, luar biasa. Ya, semangat yang lainnya semangat. Kita masih ada lagi kuis. Tema talk show hari ini adalah ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang bla 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 untuk percepatan pemulihan ekonomi Papua. Yang pertama sinergis dan sustainable, sinergis dan inklusif, digital dan sustainable, dan inklusif dan digital. Mana yang benar? Mana yang salah? Oke, ayo. Luar biasa, kita lihat apakah oke, sinergis dan inklusif. Siapakah yang berhasil di atas? Wow, Kakak Mariati mohon maaf Anda harus turun ya, berganti dengan Ana Puji. Oke. Selanjutnya, masih adakah? Masih dong. Contoh implementasi elektronifikasi
retribusi yang dilakukan di Kota Solo adalah sebagai berikut. Kris, tapping box, smart card atau T-Pasar. Tape Pasar. Oke. Silakan dijawab, Kris, tapping box, smart card atau Tape Pasar. Yang mana yang nama makanan? Oh. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah Tape Pasar. Apakah Kakak Ana Puji? Udah, Kakak Ana Puji masih menempati posisi ya. Aman ya, aman. Nextnya, kepanjangan dari TP2DD adalah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Tim Percepatan dan Peningkatan Digitalisasi Daerah, atau Tim Pembesaran dan Percepatan Digitalisasi Daerah, atau Tim Perluasan dan Pengembangan Digitalisasi Daerah. Yang mana yang benar? Silahkan dipilih. Ayo diperhatikan baik-baik. Ini memang agak sedikit membingungkan. Oke, yang benar adalah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Selamat untuk yang berhasil menjawab. Masih Kakak Ana Puji. Oke. Selanjutnya, berikut yang bukan merupakan kunci implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango adalah dukungan bank dan sistem terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, komitmen pimpinan dan lini terendah, ketidaktahuan masyarakat. Yang mana? Silakan. Oke, jawabannya ketidaktahuan masyarakat. Saya pun tidak tahu tadi ya. Oke, terima kasih. Talkshow Hari Ekonomi Digital Papua 9 Juni 2022 ini dia. Peringkat ke 1, 2, 3. Satu siapakah? Wah, Kakak Ana Puji selamat, Kakak Filia selamat di peringkat 2 dan Sinta di peringkat 3. Dan Anda yang tidak dapat peringkat, mohon maaf tapi tetap mencoba. Semangat selalu. Terima kasih sudah ikut kuis Kahutnya. Oke deh, aduh saya senang sekali ya. Walau saya tidak menang dan tidak ikut juga, tapi saya semangat sekali. Oke deh Bapak Ibu, itu dia untuk kuis Kahut kita. Waduh, ada pemenangnya lagi nih ya. Kita lihat dulu. Selamat. Informasi untuk hadiah langsung saja nanti hubungi kontak person, ada yang paling ganteng Kakak Kelvin. Ya, oke, dan juga Kakak Viko. Silahkan. Nah, kalau tadi sudah kuis Kahut, Angel juga mau bagi-bagi hadiah buat pemenang, yakni mereka yang sudah bertanya dari sesi talkshow 1 dan 2 dengan sangat baik. So, langsung saja, ini dia pemenang penanya terbaik. Selamat untuk yang pertama, Susi R. Fitri dari Universitas D. Hasan Bengkulu dan juga Sulaiman Kopi 1212 serta Ibu Endang Riyati. Terima kasih banyak. Konfirmasi pemenang langsung ke Saudara Kelvin Silalahi dan Saudara Viko Ilhan. Nomornya ada di layar kaca Anda dengan mengirimkan foto KTP, foto NPWP serta dompet digital yang digunakan dan nomor handphone yang terhubung. Siap, selamat sekali lagi untuk Mbak Susi, Pak Sulaiman dan juga Mbak Endang. Jangan lupa untuk beberapa konfirmasi pemenang ya yang tadi disampaikan. Waduh, senang sekali sudah bagi-bagi hadiah dan sudah dapat nama pemenangnya. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara hari ini, talkshow kita, talkshow Hari Ekonomi Digital Papua 2022, saya mau foto dulu nih sama Bapak Ibu para peserta serta narasumber. Bolehkah kita on camera? Oke. Supaya kita foto bareng-bareng. Oke, Bapak Ibu Bapak-bapak narasumber dan juga seluruh peserta. Oke, siap. Langsung sudah diambil take video fotonya juga. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian
Talkshow Hari Ekonomi Digital Papua 2022. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Boleh walaupun di mute kita tepuk tangan, boleh Bapak Ibu dari tempatnya masing-masing. Keren! Waduh, semangat buat kita dan terima kasih pastinya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang telah mempersembahkan satu talkshow yang luar biasa. Akhirnya saya Angelika Senggu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih.